Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ, mengatakan itu patung Nabi Isa. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Terima kasih banyak buat semua sahabat yang telah dipakai Tuhan untuk memberi semangat bagi kami hamba-hamba Tuhan untuk terus menyebarkan Injil Kristus melalui khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian, pengajaran-pengajaran, tanya jawab, doa, dan sejumlah pelayanan lain termasuk dalam hal sosial, membantu orang dan lain sebagainya. Dan ada salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu persoalan dunia apologetika, di mana hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dipanggil untuk melakukan pembelaan-pembelaan saat kepercayaan kita atau iman kita dipertanyakan, dipersoalkan, atau mungkin disinggung dan lain sebagainya. Nah, saya akan meresponi video yang ada di depan dengan mengingatkan kepada semua orang percaya, dimanapun Anda berada, saya terus mengingatkan kepada kita firman-firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang paling mendasar salah satunya adalah 10 hukum Allah. 10 hukum Allah itu adalah moral law atau hukum moral. Dan hukum moral itu tidak batal waktu Tuhan Yesus mati di Golgota. Kenapa saya perlu menyinggung itu? Karena mengingat dalam Efesus 2 ayat 15. Bagian A itu dikatakan dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya. Yang dimaksud di sana adalah hukum pemerintahan dan hukum tata cara. Hukum pemerintahan misalnya, kalau ada penyesat harus dirajam dengan batu sampai mati. Kalau ada tangkap orang berzina, tangkap basah, itu harus dirajam dengan batu dan lain sebagainya. Hukum tata cara adalah seperti aturan makan minum, sunat, dan kebanyakan berurusan dengan hari Sabat yang telah ditambahkan oleh rohaniwan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi juga mungkin yang kemudian memberatkan orang Yahudi pada waktu itu. Makanya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih, lesu, berbeban berat di situ salah satu kaitannya adalah beban-beban karena Taurat yang ditambah-tambahkan itu, saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus memanggil dan Tuhan Yesus bilang, bebanku ringan dan enak. Kenapa ringan dan enak? Karena waktu orang percaya Yesus, terima Yesus, dia mendapatkan kepastian keselamatan. Sehingga dia yang sudah memiliki kepastian keselamatan mendapatkan kasih dari sorga untuk mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Dia melakukan itu dengan sangat enak karena dia tidak melakukan dengan tujuan supaya mendapatkan keselamatan, tetapi dia melakukan karena sudah selamat. Nah, begitu juga dengan moral law yang tidak batal itu, yaitu 10 hukum Allah dengan segala penjabarannya. Kita tetap melakukannya sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, bentuk syukur kita kepada Tuhan, bentuk cinta kita kepada Tuhan, bukti iman kita kepada Tuhan, dan juga tentu kesaksian kita bagi dunia. 10 hukum Allah itu tercatat di dalam Ulangan pasal 5 ya.
Ayat 7 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang berikut di ayat 8, ini hukum kedua. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, itu jangan kita lupakan ya. Dan kemudian ada penjabaran lebih jauh tentang hari Sabat. Saya lompat ke ayat 16, hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tentu hormat orang tua di sini waktu mereka masih hidup ya. Kalau sudah mati kan tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Jadi buat orang-orang muda yang belum menikah, yang sudah menikah, kalau orang tua kita masih hidup, jangan lupa mereka ya. Buat yang terbaik. Ingat, pergi ke rumah orang tua dengan tangan kosong dan pergi ke rumah orang tua bawa pisang satu sisir atau bawa apa ya? Bawa kebaya atau batik. Itu pesannya beda loh. Jangan tunggu mereka minta. Saya berharap orang-orang muda yang belum menikah, yang sudah menikah, atau siapapun Anda yang masih memiliki orang tua, melalui ini Roh Kudus ingatkan Anda ya. Ayo bertindak. Itu menyangkut orang tua ya. Ya, kita hormat mereka, taat mereka, dan tentunya taat di dalam Tuhan. Kalau mereka perintahkan sesuatu yang tidak sesuai firman Allah, suruh anaknya mencuri misalnya, ya tidak boleh ikut ya. Yang sesuai firman Allah saja. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Lalu yang terakhir 10. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, berarti kalau diseberangkan sekarang, jangan mau ambil apapun ya, motor orang, mobil orang, uang orang, ya jemuran orang. Saya dulu sebelum bertobat, saya tidak taat ini saudara. Sehingga saya paling suka bantu tetangga atau orang lain yang menjemur pakaiannya lewat dari jam 10 malam. Saya anggap itu amal ya, sumbangan. Maka saya bantu mengangkat jemuran-jemuran tersebut. Lalu saya pindahkan ke rumah saya, ke lemari saya. Baik, saudara-saudara, tapi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar beragama Kristen, bukan sekedar Kristen di KTP atau kartu keluarga, atau bukan sekedar terdaftar di gereja lokal tertentu. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara, kita bukan hanya tinggal dalam gereja, tapi yang Tuhan mau tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam kita. Firman-firmannya tinggal dalam kita. Roh Kudus dimeteraikan dalam kita. Maka 10 hukum Allah dengan segala penjabarannya ini kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, dengan tujuan utama menyenangkan Tuhan selagi kita masih menghela napas kehidupan. Nah,
dari hukum-hukum ini saudara-saudara berkaitan dengan video dari Ustadz Khalid Basalama ya. Mungkin bacanya Khalid atau Khalid. Ustadz Khalid Basalama ini dalam videonya tadi jelas bahwa dia bilang orang Nasrani itu tidak menyembah Allah lagi atau menyembah Nabi Isa, tapi mereka sudah menyembah patung. Nah, memang persoalan menyembah patung ada di hukum kedua yang tidak bisa dipusahkan dengan hukum pertama atau semua hukum yang ada. Tapi terutama hukum pertama, hukum kedua itu sangat tegas aturan mainnya ya. Bahwa memang orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, sudah pasti. Kita tidak menyembah patung. Kita tidak aneh dengan pembuatan patung. Dalam kaitannya dengan seni, seperti saya pernah katakan aksesoris Kristiani nggak ada masalah. Kita bisa buat patung apapun, ya, patung tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, hanya sebatas seni. Tapi kita tidak terikat kepada patung-patung tersebut. Sebab memang hukum kedua tadi jelas ditekankan bahwa jangan membuat patung untuk disembah. Nah, saudara-saudara, dalam hukum kedua ini, sebenarnya kalau kita belajar dalam kitab Ulangan misalnya ya, itu di bagian-bagian sebelumnya. Tadi kan Ulangan 5 tuh. Di Ulangan 4 saja, Tuhan sangat serius memberi peringatan seputaran patung, saudara-saudara. Itu memang jelas. Makanya di dalam Ulangan 4 ya. Ulangan 4 mulai ayat 15. Saya baca buat saudara. Saudara boleh catat ayat-ayatnya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Maksudnya Tuhan itu roh. Dia tidak dalam bentuk apapun. Ya, Allah itu roh. 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk. Lihat, Tuhan mulai dengan penekanan dalam kalimat bahasa Indonesianya menarik. Jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Jadi memang faktanya bahwa bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel itu, mereka menyembah Allah yang mereka buat sendiri. Dari kayu, dari batu, emas, perak. Lalu dijadikan patung, mereka sujud, sembah, cium, segala macam. Nah, ini yang Tuhan bilang, kamu jangan busuk kayak begitu. Perhatikan, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Ya, yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. 17. Yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi. Atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi sebelum hukum kedua itu dibaca dalam Ulangan 5 tadi, saudara-saudara, ayat 7 dan seterusnya, itu sudah ditekankan bahwa di ayat 4 pun Tuhan sudah bahas ini. Ya, tidak cukup ayat 15 sampai 18. Ayat 23 sampai ayat 25 Tuhan bicara lagi. Perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ya, tidak boleh. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi jangan geser posisi Allah yang roh itu dengan patung. Itu maksudnya. 25. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Iya, jadi saudara-saudara, meresponi video dari Ustadz yang tadi ya, Khalid Basalama ya. Saya lihat namanya Pak Ustadz.
Iya, Ustadz Khalid atau Khalid Basalamah yang mengatakan orang Kristen sudah tidak menyembah Allah lagi atau menyembah Nabi Isa katanya. Tapi dia menyembah patung. Nah, ini jelas tuduhan yang tidak benar. Bahwa Kristen tidak sembah patung. Larangannya jelas. Ya. Kalau ada orang Kristen mengaku Kristen sembah patung, sesungguhnya dia bukan Kristen. Sesungguhnya dia bukan Kristen. Jadi maksud saya tidak tahu bahwa video tadi itu pasti privasi antara Ustadz Khalid dengan jamaah ya. Mungkin dalam pengajian atau acara tanya jawab di satu tempat, entah itu masjid atau di mana. Tapi kemudian kan videonya bisa sampai ke tangan kami, begitulah. Dan di situ ada sebut kelompok Nasrani atau kelompok kami, agama Kristen. Kristen sangat anti penyembahan patung, Ustadz. Jadi maksud saya, Ustadz, ya saya pribadi punya komitmen yang jelas bahwa kalau kami di Kristen, kami tidak mau ganggu agama orang lain. Tidak mau. Kami hargai. Apalagi karena kemurahan Tuhan kita hidup di Indonesia. Berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Termasuk agama, iman, keyakinan. Oleh karena itu Ustadz Khalid yang saya hargai, Ustadz Khalid sebaiknya tidak usah singgung-singgung agama kami. Tidak usah bahas agama kami. Kalau Ustadz Khalid bahas, maksudnya yang tidak benar jangan disentuh lah. Kalau Ustadz Khalid bahas dan itu ternyata benar ya kami tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau seperti yang Ustadz Khalid tuduhkan bahwa Kristen menyembah patung, tidak ada. Kristen tidak menyembah patung. Orang yang mengaku beragama Kristen menyembah patung, sesungguhnya dia bukan Kristen. Jadi Kristen itu sangat apa ya? Kalau saya boleh pinjam kata haram, sangat mengharamkan penyembahan patung. Kami tidak anti seni patung, tidak. Karena seni patung itu bagus, menarik kan. Di rumah kalau ada patung-patung kan bagus juga. Tapi bukan untuk disembah. Disujud-sujud begitu tidak. Tuhan marah, Tuhan sakit hati kata Alkitab. Maka kami percaya bahwa hukum itu masih berlaku sampai sekarang. Bahkan sampai kiamat. Saya sebagai seorang pembicara Kristen, rohaniwan, pembicara, pengkhotbah atau pendakwah dalam konteks Kristen, saya selalu suarakan ini kepada umat supaya umat jangan lupa hukum-hukum Tuhan, ya. Tapi kami juga tidak setuju dengan apa yang ada di dalam penggalan video dari Ustadz Khalid Basalamah tadi yang menuju Kristen sembah patung. Tidak sama sekali. Kristen tetap menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Seturut 1 Timotius 2 ayat 5. Di mana dikatakan Allah itu Esa. Maka Esa pula pengantara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yaitu Tuhan Yesus. Firman Allah, kalimat Allah, anak Allah maha tinggi. Yang adalah Allah sendiri. Yang telah menjadi manusia. Dan dia telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Itu kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat dalam sudut pandang iman Kristen dengan dasar Alkitab atau kitab suci agama Kristen. Kitab suci yang sempurna karena diilhamkan oleh Allah. Jadi kami kalau ada ustadz-ustadz seperti Ustadz Khalid ini, kami akan tanggapi. Kami tidak terlalu persoalkan yang gimana-gimana. Hanya mengingatkan saja. Tidak usah urus agama kami kalau Ustadz Khalid tidak paham. Ya. Ustadz itu apa sih? Ustadz itu guru ya kalau tidak salah ya. Jadi ya bidang Ustadz ya porsinya Ustadz. Jangan guru kimia lalu dia ajar mata pelajaran yang lain, tidak usah. Kalau dia tahu-tahu sedikit bolehlah, asal yang dia tahu tuh harus dia pastikan
tahu menurut konteks bidang ilmu itu. Jangan menurut pemahamannya dia, nanti kacau. Seperti beberapa ustadz yang sering kami tanggapi, yang menyoroti Islam menyoroti Kristen menurut sudut pandang Islam. Tidak akan ketemu, karena tidak demikian penafsirannya. Semua punya cara tafsir sendiri, punya pandangan sendiri. Jadi marilah saling menghormati sebagai anak-anak bangsa dan tidak usah mengusik bagian-bagian yang kita tidak paham dengan baik. Sekali lagi, ini hanya peringatan saja supaya Ustadz Khalid sebagai sesama anak bangsa, silakan bahas Al-Quran. Tidak usah bahas Alkitab kami, khususnya yang Anda tidak ketahui. Kalau Anda tahu, misalnya Anda tahu Yesus itu Tuhan, ya bilang aja. Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, cukup sampai di situ. Tak usah tambah-tambah pandangan saudara, tidak penting, tidak perlu. Gitulah, ya. Jadi itu yang kami maksudkan. Kiranya pandangan saya atau respon saya atau tanggapan saya kepada Ustadz Khalid Basalamah ini bermanfaat, ya. Dan buat orang Kristen, ingat, kita hanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu penyembahan tidak tergantung tempat. Kalau hari Sabat otomatis kita bentuk ketaatan kita kepada firman Allah, kita kumpul di gereja. Ya, kumpul di gereja masing-masing. Atau mungkin ada ibadah-ibadah lain seperti yang tercatat dalam Korintus, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, melainkan mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi sebenarnya bukan hanya di tempat ibadah, kapan saja di mana saja kita tetap terkoneksi dengan Allah Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa dan kendali kepenuhan Roh Kudus. Dengan demikian, maka saya dan saudara akan menjadi Kristen yang berdampak luar biasa. Kiranya video saya berkenan. Kalau Anda suka, Anda senang, supaya orang lain dikuatkan dan diberkati, dan video ini bisa sampai ke Ustadz Khalid Basalamah, silakan share, biar kita saling menghargai di bangsa ini, sebagai saudara-saudara sebangsa setanah air. Saya Pendeta Melato, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.